Kisah Abu Nawas berpura-pura mati. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak Raja Harun al-Rasyid pergi ke suatu desa. Raja diminta Abu Nawas menyamar sebagai rakyat biasa dan tidak boleh membawa pasukan karena dia akan menunjukkan keadaan rakyat di kerajaan itu. Tibalah keduanya di sebuah desa yang mayoritas penduduknya suka memakan daging manusia. Hingga akhirnya Abu Nawas dan Raja ditangkap oleh penduduk tersebut. Mereka akan dibunuh dan dagingnya akan dimasak lalu dimakan. Akan tetapi Abu Nawas akhirnya dilepaskan karena memiliki tubuh yang kurus dan tak terawat. Sedangkan sang raja tetap ditahan karena gemuk dan kulitnya bersih. Tapi beruntung bagi Baginda, dalam sebuah kesempatan ia berhasil kabur dan lari dari penduduk tersebut. Tapi raja dendam kepada Abu Nawas dan berjanji akan menghukum Abu Nawas. Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membawa Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Setelah ia tahu para prajurit kerajaan telah meninggalkan rumahnya, barulah Abu Nawas berani pulang ke rumahnya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi datang mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja ku jadikan budak? Kenapa kau melakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak dan jadi budak itu sangat sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menjemputmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum." "Gawat, aku akan mengarahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam dan ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Oh, suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kejengkelan beliau agak surut, mengingat Abu Nawas adalah seorang yang dapat menghibur sang Baginda. Akhirnya beberapa pegawai dan tabib kerajaan dibawa Baginda ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah meninggal beberapa jam lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku dan tak berdaya, Baginda Raja merasa sedih dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Paduka. "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat-rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat.
dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit dan berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul kabur tunggang langgang, bertabrakan dan banyak yang terjatuh. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih membuat Baginda merinding juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan Tuhan." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya kini aku merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal, Tuan. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda menggerutu kecewa. Terima kasih telah mendengarkan kisah Abu Nawas pura-pura mati. Doa Abu Nawas mendapatkan istri idaman. Dikisahkan sebagai seorang jejaka tua, Abu Nawas sangat gelisah. Di usianya yang tidak muda lagi, Abu Nawas tak kunjung mendapatkan pendamping hidup. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sangat mengagumi seorang wanita. Wanita itu terlihatlah sangat cantik, pintar, dan juga soleha. Abu Nawas berniat untuk menikahi wanita soleha itu. Walaupun Abu Nawas itu adalah orang yang cerdas dan banyak akal, akan tetapi tetap sulit baginya untuk mengambil hati gadis cantik tersebut. Sudah banyak cara yang dilakukan agar gadis itu menerimanya, tapi selalu gagal dan berujung patah hati. Cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi menurutnya cinta itu butuh perjuangan dan restu dari Tuhan. Dengan perasaan cinta dalam hatinya yang sangat menggebu-gebu, Abu Nawas menumpahkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat malamnya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, berilah hamba istri yang cantik, cerdas, humoris, murah senyum, dan pintar memasak. Amin." Ucapnya dengan menyebut nama gadis itu beserta seluruh kriterianya dengan nada sedikit memaksa. Abu Nawas melakukannya setiap selesai sholat. Setelah sekian lama, doa yang ia panjatkan sepertinya belum ada tanda-tanda juga. Abu Nawas pun introspeksi diri dan menurunkan target permintaannya. Kali ini tanpa diembel-embeli nama si gadis dan segala sifat baiknya, Abu Nawas tak lagi memaksa. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, aku tidak muluk-muluk. Aku hanya menginginkan istri. Tidak perlu yang cantik, yang penting aku mendapatkan istri, ya Allah." Dalam bulan-bulan berikutnya, jawaban tetap tak kunjung datang. Dengan kecerdasan Abu Nawas, akhirnya ia mengubah strategi doanya. Kali ini ia merasa perlu berdiplomasi dengan menggunakan nama ibunya untuk merayu Allah agar doanya cepat terkabul. "Ya Allah, aku tidak akan meminta macam-macam lagi. Kali ini aku tidak meminta untuk diriku. Aku hanya kasihan kepada ibuku yang sudah tua. Berilah dia seorang menantu yang baik. Kasihan jika dia meninggal dunia dan belum pernah memiliki menantu. Sekali lagi, ini bukan untuk hamba, ya Allah. Ini untuk ibuku yang sudah tua." Ucap Abu Nawas. Luar biasa ya cara Abu Nawas melobi Allah.
pakai bawa-bawa ibunya segala. Akhirnya beberapa tahun kemudian doa Abu Nawas pun terkabul. Keinginannya bukan lagi sekedar mimpi. Usaha dan kesungguhannya pun berhasil. Allah menakdirkan wanita cantik dan solehah itu menjadi istri Abu Nawas. Kisah ini menjadi pelajaran bagi setiap yang mendengar bahwa berdoa kepada Allah harus bersungguh-sungguh, bahwa meminta kepada Sang Kuasa perlu sedikit memaksa, jika perlu menggunakan strategi agar Allah melihat kesungguhan dan niat kita. Ini merupakan salah satu manifestasi dari penyerahan diri Abu Nawas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu dengan segala keterbatasannya hanya memiliki doa sebagai satu-satunya senjata setelah semua usaha dilakukan. Sekian kisah doa Abu Nawas untuk mendapatkan istri idaman. Kali ini cerita lucu jenaka Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas selamat dari amukan istrinya. Cerita ini perlu kalian dengarkan sampai habis karena dikemas dalam nuansa yang lucu dan menggugah gelak tawa. Seringkali cerita Abu Nawas selamat dari amukan istri ini mengandung poin-poin yang inspiratif dan berguna untuk kehidupan. Langsung saja simak kisahnya. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang larut malam. Hal itu sangat membuat jengkel istrinya. Sang istri pun akhirnya membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Akan tetapi anehnya Abu Nawas malah selamat dari rencana istrinya itu. Ternyata Abu Nawas yang dipukuli istrinya itu merupakan seorang pencuri. Bagaimana bisa malah pencuri yang kena amukan istri Abu Nawas? Padahal istrinya ingin menghukum Abu Nawas, kok malah pencuri yang kena ya? Yuk simak sampai habis. Jadi ini kisahnya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia sering memarahi Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu membuat istrinya merasa gelisah dan emosi. Karena telah berjam-jam menunggu di rumah, ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya entah di mana. Bahkan istri Abu Nawas telah menyiapkan suatu rencana untuk mengerjai Abu Nawas ketika ia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali. Tiba-tiba saja dalam kondisi yang seperti itu terdengar suara seperti orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut akan ketahuan oleh istrinya. Tak lama kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tidak terlihat oleh istri Abu Nawas. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu ke orang tersebut. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tak berdaya. Ampun, 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 ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta itu membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya itu. Ia menganggap bahwa tindakannya ini setimpal atas kesalahan suaminya si Abu Nawas. Ayo cepat bangun,
Lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Eits, setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tak juga bangkit-bangkit. Maka mulailah istri Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam pencahayaan yang kurang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang tersebut bukanlah suaminya. Ia tak mengenali wajah orang tersebut. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan keras, "Maling, maling, maling, tolong!" teriak istri Abu Nawas. Sontak saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri. Tak lama kemudian, beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Lantas mereka meringkus pencuri yang tak berdaya tersebut. Para warga pun merasa kaget melihat kejadian tersebut. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana? Tanya warga. Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur dan saya kira itu adalah suami saya yang pulang berpesta dari teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk, jelas istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum kecil dan bersyukur. Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya lain kali jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Namun demikian, Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian istrinya yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri. Itulah cerita humor dari kisah Abu Nawas selamat dari amukan istrinya. Semoga menghibur. Sosok Abu Nawas seringkali dikenal cerdas dan cerdik. Ada saja caranya menghadapi permasalahan yang ada dalam hidupnya. Salah satunya tertuang dalam cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Yuk simak kisahnya sampai habis. Kali ini dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Ada yang tahu? Ya, daripada penasaran, langsung saja simak cerita lucu Abu Nawas tentang puasa yang telah kami siapkan. Cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh dua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. "Assalamualaikum," ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. "Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit." Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun siapa sangka kedua sahabatnya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebahagiaan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun demikian, karena tahan berpuasa, ia bertekad untuk tidak ikut makan. Untungnya, kedua sahabatnya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan dimakan di tempat.
Rupanya kedua sahabatku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang. Pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dulu puasamu dengan minum, ucap salah satu sahabatnya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makanan tersebut. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikir, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu ngaji dulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menuruti dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh kedua sahabatnya. Ayo, kira-kira mimpi siapakah yang paling indah? Ada yang tahu? Meskipun marah, Abu Nawas tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita tersebut. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastruktur berkembang dengan baik. Jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu luar biasa sekali, sahabat, ucapnya. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakan kepada kami, wahai sahabat. Sebenarnya mimpiku hanya biasa saja, ucap sang pujangga memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan, kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, "Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?" Tentu saja, aku langsung menjawab, "Iya."
selanjutnya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga aku langsung bangun dari tidurku dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Sontak, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin malam semua telah raib. Ternyata Abu Nawas sungguh-sungguh telah memakan makanan tersebut. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka malah kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya jadi gantian dikerjai. Beberapa hal yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah salah satunya adalah jangan pernah mengerjai temanmu terlalu berlebihan. Nantinya bisa saja kamu sendiri yang kena batunya. Selain itu, kamu juga perlu menyontoh sikap Abu Nawas yang tetap bersabar ketika dikerjai oleh kedua temannya. Ia tetap mengikuti setiap ucapan dan permintaan kedua sahabatnya. Meskipun begitu, ia juga memikirkan cara cerdik agar bisa membalas kedua sahabatnya, yakni dengan bangun tidur terlebih dahulu dan memakan semua makanan yang telah ada. Cerita Abu Nawas tentang obat sulit tidur untuk Raja Harun al-Rasyid. Malam itu Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam, ia belum juga bisa tidur. Raja Harun al-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, siapa saja yang bisa membuat saya tertidur, maka akan saya berikan 1 karung emas, kata Raja Harun al-Rasyid. Pengawal istana bergegas untuk memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Lantaran semenjak sehabis sholat Isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berniat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja. Ia menata posisi tempat duduknya. Ia memulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka yang bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat. Ia sakaratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Harun al-Rasyid malah semakin sulit untuk menguap lantaran menyimak dengan runtut alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumahnya. Di saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang telah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Bilqis, membuat siapapun terpincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Bilqis yang digosipkan ada kutilnya,
membuat Raja Harun semakin sulit tidur. Untuk kedua kalinya, peserta dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya. Pusing 7 keliling dirasakan oleh para pengawal kerajaan karena Raja Harun tak kunjung bisa tidur. Tiba-tiba Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping kanan seseorang yang tengah tidur, lalu keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan Abu Nawas. Terlalu monoton dan tidak menarik sama sekali sehingga membuatnya menguap 2 kali. Ia memiringkan punggungnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan ia mulai menutupkan kedua matanya lalu tertidur. Pagi harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar dari pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas karung emas dengan suara mendengkur yang agak keras. Kisah Abu Nawas. Kali ini judulnya berak di tempat tidur. Kira-kira siapa ya yang berak di tempat tidur? Ada yang tahu? Suatu hari Abu Nawas kedatangan tamu, yaitu prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kami diutus Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang mereka. Saya sama sekali tidak keberatan, silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, jawab Abu Nawas. Betul, tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu dan beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur, betul-betul kurang ajar. Ini sih udah terlalu kelewatan batas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." "Apa itu?" "Saya ingatkan agar kalian tidak melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, akan saya pukul tengkuk kalian dengan pentungan. Setelah itu, baru saya laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan yang besar. "Hah? Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Ingat," kata Abu Nawas dengan tegas. "Perintah Baginda hanya berak di tempat tidur saja." "Itu betul, hanya berak tok. Jadi kalian tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok, hanya berak saja," kata Abu Nawas lagi. "Wah, itu tidak mungkin. Kami pasti kencing juga. Jika kalian kencing, aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya." Loh, iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja." Dan prajurit saling memandang dengan cengar-cengir. "Kalau begitu, kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda." "Itu bukan urusan saya," kata Abu Nawas. "Abu Nawas!" Tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumahnya. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Harun al-Rasyid. Diikuti ketiga utusan Baginda yang hendak berak. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda memang memerintahkan berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang itu sanggup, mereka masing-masing akan dapat hadiah 1000 dirham. Jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu," ujar Ja'far. Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berupa apa?" "Seketika juga kau boleh menghadap Baginda untuk meminta 3000 dirham.
Hah, seru Abu Nawas dengan riang sambil memegang pentungan. Ketiga orang tadi dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas, mau berak di tempat tidurku kah? Hah, kata Abu Nawas. Tidak, ampun. Tiga prajurit itu lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, Baginda yakin kau dapat mengatasi masalah ini. Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang kurang baik. Sekian cerita Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun al-Rasyid sedang bermasalah, sedang-sedang Abu Nawas dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana ceritanya? Yuk simak sampai habis ya teman-teman. Suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan pada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. 2 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Sudah berapa lama yang telah kamu jalani?" tanya Baginda. 1 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda Raja menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, Raja yang terkenal bijaksana ini teringat akan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja. Di tengah kebingungan tersebut, "Abu Nawas, aku kebingungan untuk mengurangi hukuman Ali. Ia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya," jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Ia pikir, apa bisa mengurangi umur seseorang? Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawaban tersebut.
Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyum kecil di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah datang. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, ia pun pergi menghadap sang raja. Setelah berpamitan dengan istrinya, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya ia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur Ali itu. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku berikan hadiah, yaitu sekantong keping emas, ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Cerita Abu Nawas saat mengecoh seekor monyet. Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pusat keramaian kota. Tiba-tiba ia melihat ada kerumunan orang yang bersorak dan bertepuk tangan. Karena penasaran, Abu Nawas lantas menanyakan kepada temannya yang kebetulan berjumpa dengannya. "Ada kerumunan apa orang-orang di sana?" tanya Abu Nawas. "Ada pertunjukan sirkus keliling yang ada monyet ajaibnya." "Maksudnya monyet ajaib seperti apa?" tanya Abu Nawas lagi penasaran. "Monyet itu bisa mengerti bahasa manusia. Tidak hanya itu, si monyet hanya mau menuruti perintah tuannya saja," kata teman Abu Nawas menimpali. Rasa penasaran mulai merayapi pikiran Abu Nawas. Segera ia mendekati kerumunan itu untuk melihat monyet yang dikatakan ajaib. Abu Nawas kesulitan untuk melihat monyet ajaib itu karena begitu banyak orang yang menonton pertunjukan. Sementara si pemilik monyet merasa senang karena pertunjukannya ramai penonton, sehingga ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet peliharaannya mengangguk. Banyak penonton yang maju ke depan untuk mengikuti tawaran si pemilik monyet. Mereka berusaha dengan berbagai cara agar si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun usaha mereka sia-sia. Si monyet tetap saja menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhirnya Abu Nawas dapat menerobos kerumunan penonton. Melihat kegigihan si monyet yang tetap menggelengkan kepala ketika penonton satu persatu maju ke depan, Abu Nawas jadi makin penasaran. Dia maju ke depan dan berhadap-hadapan dengan si monyet. Sorak-sorai para penonton menyemangati Abu Nawas. Mereka yakin kalau Abu Nawas akan membuat si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Tahukah kamu siapa aku?" tanya Abu Nawas. Si monyet jelas menggelengkan kepalanya. "Takutkah kamu kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Tetap saja si monyet menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu tidak takut dengan majikanmu?" Abu Nawas memancing pertanyaan. Si monyet terdiam. Dia mulai ragu untuk menggelengkan kepalanya. "Baiklah, jika kamu diam saja, aku akan melaporkan kepada majikanmu," ancam Abu Nawas sambil berpura-pura beranjak pergi. Akhirnya dengan terpaksa si monyet menganggukkan kepala. Penonton memberi tepuk tangan atas keberhasilan Abu Nawas yang telah berhasil membuat si monyet mengangguk. Abu Nawas pun pulang dengan membawa segepok uang perak sebagai tanda keberhasilan membuat si monyet mengangguk. Sementara majikan si monyet itu bukan main marahnya, sehingga si monyet dipukuli hingga kesakitan karena telah membuat si pemilik malu. Akhirnya dia melatih si monyet agar tetap mengangguk-angguk. Esok hari dia ingin membalas kekalahannya.
Dia mengancam jika si monyet sampai terpancing oleh penonton, terutama Abu Nawas, ia akan menghukumnya lebih berat lagi. Keesokan harinya, sang majikan menggelar pertunjukan lagi. Kali ini ia menantang penonton agar bisa membuat si monyet menggelengkan kepala. Bahkan hadiahnya dinaikkan 2 kali lipat. Para penonton satu persatu maju untuk mencoba. Namun berbagai cara telah dilakukan, tetap saja si monyet menggelengkan kepala. Tidak ada penonton yang berhasil menjawab tantangan si pemilik monyet tersebut. Kira-kira Abu Nawas bakalan muncul nggak ya? Kira-kira jika Abu Nawas muncul, dia akan membuat rencana apa? Ada yang tahu? Penasaran nggak? Mari kita lanjut. Sontak saja. Tiba-tiba ternyata Abu Nawas datang dan ia maju ke depan untuk mencoba. Lalu Abu Nawas memulai strateginya lagi. Tahukah kamu siapa aku? Tanya Abu Nawas. Si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kamu tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Si monyet menganggukkan kepalanya lagi. Apakah kamu tidak takut dengan majikanmu? Abu Nawas memancing pertanyaan seperti kemarin lagi. Si monyet terdiam sesaat karena takut dengan ancaman majikannya. Si monyet tetap mengangguk. Lalu semua orang yang ada di sana, para penonton menganggap jika Abu Nawas telah gagal. Eits, jangan salah, ini kan Abu Nawas. Sudah pasti dia akan berhasil. Abu Nawas tidak mungkin kehilangan akal untuk sebuah masalah. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari kantongnya yang berisi balsam. Tahukah kamu apa yang ada di tanganku ini? Tanya Abu Nawas. Si monyet tetap menganggukkan kepala. Bolehkah jika aku meletakkan balsam ini di selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Si monyet menganggukkan kepalanya lagi. Abu Nawas lalu mengoleskan balsam ke selangkangan si monyet hingga monyet merasa kepanasan. Melihat gelagat si monyet yang mulai panik, Abu Nawas mengeluarkan kantong lebih besar dan berisi balsam yang lebih besar lagi. Maukah kamu jika balsam ini kuoleskan semuanya ke selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Si monyet mulai ketakutan sampai ia tidak menghiraukan lagi ancaman dari majikannya. Dan akhirnya si monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Tepuk tangan penonton bergemuruh karena Abu Nawas kembali dapat menaklukkan si monyet. Abu Nawas dengan akalnya yang cerdik akhirnya mampu menaklukkan kegigihan si monyet, membuat sang majikan merah padam. Jangankan seekor monyet, manusia yang cerdik sekalipun bisa Abu Nawas taklukkan. Kali ini Abu Nawas dibuat gelisah karena masyarakat Islam sedang bersaing untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan berbagai cara. Namun, bukanlah Abu Nawas kalau tak bisa menyelesaikan permasalahan yang pelik saat ini. Sandal ajaib Abu Nawas. Lama-kelamaan Abu Nawas tak lagi nyaman berada di kampungnya sendiri. Pasalnya adalah penduduk kampung tersebut yang notabene beragama Islam saat ini sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan. Hal ini bukanlah menjadi masalah, namun yang menjadi masalah adalah mereka menghalalkan segala cara untuk meraih yang mereka inginkan. Untuk menghentikan perbuatan tercela tersebut, Abu Nawas memutar otak untuk mencari ide yang terbaik untuk menyadarkan masyarakat bahwa menghalalkan segala cara dilarang keras dalam Islam. Setelah lama berpikir, akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan yang seadanya, berangkatlah Abu Nawas ke pasar untuk menggelar tikar dan menjual sandal-sandalnya. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, teriak Abu Nawas berulang-ulang menawarkan dagangannya.
Tak berapa lama kemudian, ada seorang pemuda yang tertarik dengan barang dagangan Abu Nawas. "Silahkan tuan, mau cari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab si pemuda. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Dan saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal ajaib itu akan membuat penggunanya dari yang tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan berpihak kepadanya. Akan tetapi harapannya tak kunjung datang juga. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Tapi untungnya para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas. Ternyata tuan." "Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek, aku selalu ditimpa kemalangan karena memakai sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini akan mendatangkan keberuntungan. Tapi mana buktinya?" kata pemuda itu. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam saja dan menyadari bahwa dia yang keliru dan salah tafsir. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda itu. "Karena memang sandal ini mereknya sandal ajaib," jelas Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Namun Abu Nawas menegurnya. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Janganlah percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang tuan alami. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat itu, ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Cuma Abu Nawas yang berani memantati raja. Begini kisahnya. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, teman-temannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata seorang temannya. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja. Ya, bila engkau melakukannya." Teman-teman Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya teman Abu Nawas.
Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya seorang temannya. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang, apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya, 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati, tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya. Jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Teman-teman Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi teman-teman Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena penasaran, Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" Paduka yang mulia, hamba hanturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyambungnya. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet mana yang engkau maksud, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beransur-ansur ke depan. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil berangsur-angsur ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian
menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, teman-teman Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus merelakan 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Wah, sungguh luar biasa ya. Ide Abu Nawas yang sangat konyol dan bisa membuat raja tertawa. Kisah Abu Nawas ajari seekor keledai membaca buku. Bagaimana mungkin seekor keledai bisa membaca buku? Mari simak ceritanya sampai habis. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba mempunyai niat jahat kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri kepada perhatian raja yang dianggap berlebihan kepada Abu Nawas. Tak ada angin dan tak ada hujan, menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari. Kita lihat akhirnya, ujar sang menteri kepada Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang dan melontarkan pertanyaan, Abu Nawas menerima keledai pemberian menteri tersebut. Padahal dalam hatinya, Abu Nawas merasa cemas. Apakah ia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak? Ia juga penasaran dengan maksud dan tujuan sang menteri yang tiba-tiba memberikannya keledai. Apakah ini satu di antara tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, saya akan memperlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini, kata menteri tersebut. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Tanya Raja Harun al-Rasyid dengan suara tinggi. Tenang Baginda, kali ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya, mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu dengan angkuhnya. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantung dinar. Namun, untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di penjara, tutur Raja Harun. Tak bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan yang ia anggap aneh ini. Belum selesai ia menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba menteri itu menunjuk pada satu buku besar. Coba tunjukkan bila keledai itu bisa membaca. Tidakkah engkau cerdas dalam semua hal? Pinta menteri pada Abu Nawas. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku tersebut. Sampul dibuka, kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu terus membolak-balikkan lembar demi lembar hingga halaman terakhir buku itu. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. Demikian, keledaiku dapat membaca, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya sang menteri mulai merasa panik. Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar berupa buku serta saya selipkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas.
Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih untuk bisa membalik halaman buku. Lanjut Abu Nawas. Namun, bukankah dia tak tahu apa yang dibacanya? Kata sang menteri. Memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membalik-balik halaman tanpa tahu isinya. Jawab Abu Nawas enteng. Bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, bukankah kita bisa disebut keledai, bukan? Kata Abu Nawas lagi. Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari baginda Raja Al-Rasyid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya untuk berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas. Sedangkan menteri tersebut masuk penjara sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Demikian cerita Abu Nawas kali ini.